Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Qol wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najasun. Halaman 9 baris ke-3 dari bawah. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najasun. Dan setiap benda cair yang keluar dari dua pintu, dari dua jalan, itu najis. Wa huwa shadiqun bil kharijil mu'tad kal bauli wal ghaiti, ya. Dan yaitu yang keluarnya secara biasa, secara rutin seperti air kencing dan feses, apa namanya? Bahasa ininya apa ya? Yang enak ya. Kalau kita bilang tai, ya tai. Air kencing dan kotoran, ya, feses. Wabin nadiri, dan yang keluarnya kadang-kadang, jarang. Kadami wal koihi, ya. Apa nih? Wal qihi. Seperti apa yang jarang keluar itu dam. Dam itu darah dan nanah. Ilal mani, kecuali air mani. Min adamin au min hayawanin ghairi kalbin wa hinzirin wa matuladu min tawalladu min huma, ya. Kecuali air mani manusia atau hewan yang selain anjing dan babi, serta apa-apa yang dilahirkan dari dua binatang tersebut, au min ahadima, atau dari salah satu keduanya, ma'a hayawanin tohirin, dari beserta hewan yang suci. Wa kharaja bima'in, dan keluar dari kata yang cair itu adud, yaitu ulat, ya. Wa kullu mutasallibin la tahilatil ma'idati, ya. Dan setiap yang dicerna, yang setiap benda padat, ya, yang tidak dicerna di lambung, ya. Falaisa binajasin, maka dia bukanlah najis. Bal mutanajisun, tetapi dia terkena najis. Yatharu bil ghusli, yang suci dengan dicuci. Wa fi ba'din nasakhi, dan dalam sebagian redaksi wa kullu ma yahruju, dan apa-apa yang keluar. Bilafzil mudhari'i, dengan lafaz fi'il mudhari, bukan kharij, ya. Ya, ini dulu deh kita bahas, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasannya tentang najis. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi najis. Sekarang benda yang najis itu apa aja? Di sini disebutkan apa-apa yang keluar dari dua pintu, baik pintu belakang maupun pintu depan, ya.
baik yang itu keluarnya rutin ya, seperti air kencing dan ya, itu najis. Atau yang keluarnya kadang-kadang saja, yaitu darah dan nanah. Jadi darah dan nanah itu termasuk najis. Kalau ingus enggak ya. Kalau maaf conge, conge. Kalau kata kuping ya, ya. Enggak. Apa namanya bukan itunya nih. Tai kuping bagaimana? Tidak. Conge ya, conge. Tidak membatalkan. Enggak, najis. Najis, ini najis, barang yang najis ya. Conge juga enggak termasuk ya. Nah, gitu. Karena conge itu adalah apa namanya bakteri. Bakteri. Nah, kalau yang keluar nanah dan darah ini kan bukan bakteri tapi emang apa namanya darah. Nanah sendiri kan adalah darah. Darah. Ya, kalau nggak salah darah putih. Sementara kalau apa namanya tai kuping dan sebagainya itu kan ya karena kotoran upil kayak gitu enggak termasuk ya. Nah, yang dimaksud ini adalah apa yang keluar dari dua pintu dan dari dua jalan yaitu air kencing, darah dan nanah. Selainnya tidak termasuk najis, itu aja lah. 4 itu aja yang keluar dari manusia ya. Ilal mani kecuali air mani. Nah, air mani ini bukan ini ya. Bukan najis. Mas Badono. Dia najis tapi orang yang keluar mani harus mandi wajib. Oh ya. Ini hadis harus ditambahkan juga mazi. Mazi juga najis. Mazi. Mazi enggak. Mazi itu yang keluar ketika enggak. Kalau mani itu kan keluar itu karena berhubungan badan ya. Kalau mazi itu keluar itu kalau kita cuma bersekedar bercumbu aja ya. Baru foreplay. Nah, suka biasanya kan suka enggak. Enggak mandi wajib tapi yang keluarnya itu najis. Ya kalau kena pakaian maka itu harus disucikan atau mau diganti. Pokoknya jangan dipakai buat sholat. Dan wadi itu yang keluar karena misalnya kita kecapean. Kadang-kadang kan suka keluar loh ya. Yang benda cair-cair itu. Atau juga dia keluarnya menyertai air seni. Jadi kan keluar ya air kencing. Kalau kencing kan biasa dosanya ini dia menetes saja gitu ya. Jadi termasuk najis itu selain kencing dan termasuk juga mazi dan wadi. Patuh. Semua orang enggak ngerti ya. Wadi. Apa semua manusia ngalamin itu? Wadi ya secara potensi ada. Apakah keluar atau tidak saya nggak tahu ya. Potensinya itu ada. Ya mungkin nggak ngeh aja mungkin. Ya mungkin nggak. Iya, iya emang nggak sengaja. Nggak sengaja, terlalu keluar nggak menyadari. Biasanya karena kecapean. Iya, 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 iya. Iya. Dia emang nggak sengaja. Dia, ya. Kemudian juga apalagi? Nah sekarang ini bagi perempuan keputihan itu nggak najis juga ya. Jadi nanti kalau ditanya masalah keputihan ya keputihan nggak najis. Kalau misalnya nanti istri kita mau sholat ada keputihan sholat aja tanpa harus mengganti underwearnya ya pakaiannya itu ya. Kalau Mas Barino pernah keputihan? Ya iya. Ini perbuatan orang perempuan ya. Jadi gitu ya, ruang lingkup yang berkaitan dengan manusia. Ilal mani min adamin aw hayawanin ghairi kalbin au kecuali maninya manusia, spermanya manusia atau hewan selain anjing dan
babi dan apa-apa yang keluar dari yang dilahirkan dari keduanya gitu ya. Atau misalnya ada min ahadihima ma'a hayawanin tuhir. Apa pokoknya babi dan anak babi, anjing dan anak anjing, atau ada misalnya perkawinan, ada perkawinan gitu ya antara kambing dengan anjing misalnya. Keluarlah apa namanya anak anjing karena yang melahirkannya anjing tapi bentuknya kambing tetap dihukumkan anjing nah, gitu atau babi keluar terjadi perkawinan antara babi dengan kebo misalnya keluar keluar dari ininya dari ininya alat reproduksinya babi yang keluar bentuknya kebo maka walaupun bentuknya kebo tetap dihukumkan babi karena dia keluarnya dari babi. Nah kalau ada kebo yang keluar dari perut babi maka air maninya juga haram dan semua yang ada di pada kebo jadi-jadian itu adalah hukumnya hukum babi. Dan keluar dari kata ma'in ini ma'in adud ya. Ulat-ulat ya. Ya, ulat-ulat atau yang semua yang keluar dari yang benda-benda ya yang tidak diolah lewat lambung. Ya. Misalnya begini nih contohnya ya, ini misalnya ya. Ini falaisa bi binajasin wa huwa mutanajisun ya. Dia itu bukan najis tapi ternajisi yadhuru bit ghusli yang bisa suci dengan di apa namanya dicuci ya. Maksudnya begini, ada orang misalnya makan lagi apa namanya ada orang nggak sengaja nelen peniti Mas Barono misalnya bocah gitu ya kalau orang dewasa mungkin langka kejadian gitu ya misalnya kan bocah makan apa aja dia makan misalnya ketelan peniti pas dia ya pas dia keluar penitinya karena kan dia tidak diolah kan tidak terolah walaupun masuk lambung tapi tidak terolah oleh lambung maka bagaimana nih hukumnya si peniti yang masuk tadi apakah najis atau tidak maka di sini disebut falaisa bin najasin bukan enggak najis itu peniti yang keluar dari nah itu dia tidak najis tapi ternajisi luwak luwak kopi luwak nih kan jadi ada masalah fikih sebenarnya Mas Bro masalah ada yang katanya yang mengharamkan ada juga yang menghalalkan kalau kita landasannya ini dia itu falasa bin najis tidak najis kenapa dia walaupun masuk lambung tapi tidak terolah dia kan dikeluarkan kembali cuma numpang lewat doang keluar kemudian dipungutin sama petani kemudian diolah menjadi kopi luwak jadi kopi luwak berdasarkan ini bukan najis dengan demikian halal untuk dikonsumsi gitu. Paham ya Mas Badono nah kopi luwak tuh karena dulu pernah di TV itu dibahas tuh tentang hukum makan kopi luwak boleh apa enggak nah berdasarkan sekarang itu jarang kopi luwak beredar ya kalau kopi luwak yang di sasetan mah bukan kopi luwak gitu iya tapi mungkin kalau di kafe-kafe yang secangkirnya berapa puluh ribu ya mungkin iya nah yang kita masalahkan itu adalah kopi luwak yang orisinil itu bagaimana boleh berdasarkan ini kenapa karena dia walaupun masuk ke saluran pencernaan apa namanya si luwak tapi dia di lambung itu cuma numpang lewat saja dia tidak
ya dia itu tidak najis tapi ternajisi. Ya, kan mungkin dicuci dulu baru kemudian diolah. Itu ya. Kemudian itu udah terjelaskan wa ghasala jami'al abwali wal aurasi atau wa ghuslu kalau dibaca dengan fi'il mudhari madi wa ghasala jami'al abwali wal aurasi. Kalau bacanya pakai masdar wa ghuslu jami'il abwali wal aurasi. Mencuci semua apa namanya abwal. Abwal itu adalah air kencing wal auros dan feses ya kotoran. Walau kana min ma'kulil lahmi. Walaupun dia itu apa namanya dari yang halal dimakan dagingnya ya. Wajibun wah enggak nih salah wa ghuslu ya. Wa ghuslu jami'ul abwali wal aurasi wajibun ya. Dan mencuci semua kencing dan kotoran padat ya itu wajib. Itu ya. Jadi semua kotoran yang cair maupun yang padat dari manusia dan dari binatang-binatang yang walaupun dia itu apa namanya makan halal dimakan dagingnya halal dimakan itu wajib. Wa kaifiyatu ghuslin najasati dan cara mencuci najis membersihkan najis in kana musyahadah jika dia itu musyahadah kelihatan bil aini oleh mata kita wahyal musamatu bil ainiyati yang dinamakan najis ainiyah takunu bizawali ainiha maka dia itu dengan menghilangkan barangnya bandanya tadi benda najisnya wa muhawalati zawali ausofiha dan menghilangkan sifat-sifatnya min dari rasa au launin itu warna aurihin atau bau. Fa'in baqiya ta'mun najasati maka jika masih ada rasa najis dorok ya maka dia jadi masalah. Aulau kana rihun asaro zawali asri zawalihi lam yadur. Nah, kalaupun misalnya ada bau yang susah untuk dihilangkannya lam yadur maka tidak apa-apa. Nah, ini cara membersihkan najis ya, Mas Badono. Bagaimana cara membersihkan najis? Yang kita harus ketahui ya, najis itu dari sisi kelihatan atau tidak kelihatan dibagi dua. Ada najis yang ainiyah dan ada yang namanya najis hukmiyah. Nah, ini dijelaskan kalau dia itu kelihatan barangnya dinamakan najisnya najis ainiyah maka harus dihilangkan ya barangnya itu bentuk fisiknya. Selain itu juga harus dihilangkan juga rasa, bau dan rasa, warna dan bau ya. Nah, kalau masih tersisa ya, masih tersisa juga maka dia itu bermasalah. Harus dibersihkan. Harus hilang betul. Tapi kalau misalnya itu semua susah, terutama ini ya masalah baunya, dan susah untuk membersihkannya, maka itu tidak apa-apa. Contohnya begini, kalau misalnya kita cebok ya, kalau yang paling konkret itu, paling nyata itu cebok. Cebok tuh kadang-kadang kan kita ya, kadang-kadang itu kalau masalah rasa, warna, bentuk itu kan udah kelihatan, udah secara otomatis sudah
udah hilang ya waktu kita cebok. Tapi kadang-kadang Mas Barono ya, kadang-kadang itu masih baunya masih suka tersisa. Ya kan? Suka ngerasain nggak? Kalau saya suka ngalamin gitu ya. Suka ngalamin tuh. Nah, kalau umpamanya kita itu udah usahakan betul, udah pakai apa namanya? Deterjen, pakai sabun, pakai apalah gitu, masih tetap bau-bau juga, ya. Ya udah, itu udah nggak apa-apa. Karena apa? Sulit. Tapi kalau masih mungkin itu kita hilangkan, itu ya harus kita atau begini, apa namanya? Kita di ruangan begitu kan ada misalnya bocah atau siapa gitu. Kita usahain betul udah kita kasih karbol, kita kasih apa. Itu kan kalau bentuk fisiknya kan itu udah kelihatan, udah otomatis udah hilang ya, udah bersih. Udah kinclong udah kelihatan kinclong. Tapi dia masih bau juga, baunya nggak hilang-hilang. Karena kadang-kadang orang itu kan rupa-rupa, ada yang bau banget. Nah, kalau kita usahakan dengan alat pembersih yang ada dengan apa namanya chemical ya, cairan-cairan pembersih ini udah kita usahakan tapi tetap bau juga, maka udah selesai. Emang kita mau apain lagi? Emang mau kita keruk? Emang mau kita bongkar itu anuannya, temboknya atau ubinnya? Kan nggak mungkin. Maka kalau ada di sini ada usaha kita udah lakukan tapi apa namanya sukar untuk kita bersih hilangkan, maka cukup ini dorun lam yadur ya di sini lam yadur. Kemudian wa in kana najasah ghair musyahadah, dan jika najis itu tidak kelihatan wahyal musamah bil hukmiyah dan dinamakan najis hukmiyah, pakai fi jaril ma'i alal najis, maka cara caranya itu adalah dengan mengguyurkan air di atas benda yang ternajisi tadi walau marotan wahidah, walaupun hanya satu kali. Gitu ya. Nah, keduanya yang namanya najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah? Najis yang nggak kelihatan. Najis yang nggak kelihatan. Misal, nggak kelihatan oleh mata kepala kita. Misalnya gini, Kang Eman dikasih tahu, Kang Eman, tadi ada yang kencing di situ tuh, di pojokan musola. Kang Eman kan kagak lihat, tapi Mas Baryono tadinya ngasih tahu ada anak kecil kencing di pojokan. Nah, kan udah kering. Kang Eman nggak lihat sebelah mananya, gitu. Nah, maka dalam kondisi seperti ini cukup disiramkan saja itu apa namanya lantai yang diindikasikan diduga ada terkena najis. Itu namanya najis hukmiyah. Ya, saya kira itu masalah membersihkan najis. Ya. Dan artinya yang lain-lainnya juga begitu. Kalau misalnya ada kita dibilang sama istri kita tuh di sarung itu tadinya ada inian, ada kencing gitu kan. Kan udah nggak kelihatan gitu. Maka dalam kondisi seperti ini kita cukup aja dengan mengalirkan atau membasuh, menyiram. Kalau darah keluar dari luka? Nah, darah keluar dari luka. Nah, ini masalah darah juga ya, bagus. Jadi, nah masalah darah ya, darah keluar dari luka, kalau lukanya itu sedikit, Mas Herbono, itu namanya di makfu ya, dikit gitu. Kita lap aja ya. Nah, tapi kalau darahnya banyak ya, itu
itu harus dibersihkan, gitu ya, bersihkan. Dan begini, kalau kita keluar darah itu nggak membatalkan wudhu, nggak batal, gitu ya. Tapi bendanya itu harus dibersihkan. Ya artinya gini, kayak orang kena najis setelah wudhu, itu wudhunya nggak batal. Misalnya kita, ya, 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 wudhu kita nggak batal, kita bersihkan aja itu luka kita. Demikian juga darah, darah apa namanya, darah tumbila, darah nyamuk. Nah, sengaja nyamuk pas kita gerak kena mati. Nah, ya itu dima'fu. Misalnya gitu, nah, misalnya kita tepak, misalnya cara refleks kita tepak, itu kan kena baju kita, nah, dia kan kecil, ya itu namanya darah yang dima'fu, dimaafkan, itu ya. Kemudian juga darah ikan, kita udah cuci bersih kan masih tetap ada darah-darah juga yang nyisa, atau ayam, ah itu udah dimakfu, emang kita mau ngapain lagi, ya gitu ya. Jadi kalaupun misalnya kita makan juga gitu kan, darah bukan kita makan, darah yang ada di ayam atau di daging atau di ikan itu termakan oleh kita, maka itu namanya dimakfu, dimaafkan. Kenapa? Karena kita susah untuk menghilangkannya sebersih bersihnya. Ya, makasih Mas Badono atas pertanyaannya. Jadi memancing penjelasan lebih lanjut tentang masalah darah ini. Yang nggak boleh itu kayak darah ginian, marus, marus, marus itu dulu ya, mungkin juga sekarang masih ada yang mempraktekkan, yang mengkonsumsi. Dulu tahun 80-an di sini suka ada yang jual marus. Marus itu adalah darah dari hewan yang dipotong dikumpulkan, dan dibekukan. Itu jadi model udah kayak tahu, kayak ati, haram. Jadi kalau bisa kali bilang dedeh. Hah? Kalau bahasa Palembang dedeh. Dedeh ya? Oh iya. Mau marus mau dedeh itu adalah najis. Nggak boleh dimakan. Makanya kalau makan najis karena dedeh itu. Bukan dia. Mana sama sih kalau dari buku. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Setahu saya udah nggak ada yang konsum. Udah ada yang jual. Ya, kalau dulu itu suka ada yang menjajakan. Sekarang udah nggak ada. Orang udah paham tentang hukum makan marus. Iya, alhamdulillah ya, udah nggak beredar. Ya, udah. Jadi balik lagi, marus itu tidak boleh dimakan karena darah yang seperti itu darah yang najis, haram untuk dikonsumsi. Saya kira itu yang bisa kita kaji pagi ini. Barangkali. Oh, kalau jeroan nggak apa-apa. Jeroan itu halal ya. Halal. Kenapa? Enggak, kan begitu dia bagian badan, bagian tubuh dari hewan. Limpa. Kalau limpa dia ada limpa hati itu ya boleh. Karena dia itu adalah walaupun darah tapi juga adalah bagian dari tubuh binatang, hewan. Sementara kalau yang namanya darah itu kan benda awalnya kan benda cair, ya. Bukan bagian dari tubuh yang sifatnya padat, ya. Ya. Itu saja. Dipersilakan barangkali ada tambahan keterangan atau pertanyaan. Misalnya, ya. Kan perempuan itu haid itu kan ada yang teratur. Ya. Perempuan itu nih ada yang teratur, ada yang kadang-kadang nggak teratur juga sih. Tapi kebanyakan kan teratur kalau perempuan haid itu. Ya. Tapi kumaha jelmana? Iya. Pada umumnya rata-rata kan teratur, maksudnya sekian bulan atau sekian hari gitu ya. Maksudnya datanglah menstruasinya. Tapi kadang-kadang udah beres nih, ya udah beres si istri udah bersila ya berapa hari lagi ya baru bersihnya 2-3 hari datang lagi, tapi
ada bilang bukan main, katanya hanya kotoran biasa katanya. Iya. Itu gimana maksudnya? Kadang-kadang saya juga apa nih mengalami istri, kenapa udah bersih katanya nih. Kadang-kadang kita mau sholat berapa hari udah mandi dah, mandi hidup gitu ya. Kayak gitu. Berapa hari dia datang, pas mau sholat kan, karena ketahuannya Iya. pas mau sholat kata, Iya. ada plek gitu ya. Nah itu plek itu kategori gimana itu? Haid. Haid juga ya? Iya. Iya, karena kan dalam batasan fikih yang namanya apa namanya lamanya orang haid itu kan eh, lamanya itu tergantung ya, lamanya tergantung. Nah, kalau umpamanya dia cepat suci, kemudian datang lagi, ya itu yang datang lagi itu termasuk ini ya, Masih termasuk haid. termasuk haid. Bukan sekedar plek biasa. Iya, bukan. Tetap dia harus duduk ya, mandi gitu. Iya, dia haid. Mandi haid. Enggak, dia pokoknya ketika keluar plek itu dia nggak boleh sholat, nggak boleh, udah nggak boleh sholat, nggak boleh puasa dan sebagainya ya. Nggak boleh dipakai gitu. Termasuk juga nggak boleh dipakai. Iya, termasuk nggak boleh dipakai. Ah, nanti pokoknya udah posisinya dia udah nggak suci. Kalau emang benar-benar udah nggak itu baru ya. Iya. Boleh kita Iya. melakukan sholat. Iya. Itu tetap itu namanya haid juga. Kan siklus haid pada perempuan itu kan berbeda-beda. Mungkin ya haid yang maksudnya kadang 5 hari atau 7 hari. Nah, jadi udah di kategori ini udah bersih nih. Ya kan? Ya mandi haid, mandi itu kan. Ya, jadi gini Kang Eman. Yang dikatakan penyakit itu kalau umpamanya dia 15 hari, udah 15 hari masih begitu juga. Maka yang darah yang keluar itu namanya darah penyakit. Tapi kalau umpamanya sempat suci sehari, 2 hari, kemudian keluar lagi, ya itu haid juga. Ya. Iya. Jadi batasnya 15 hari itu. Iya, kalau 15 hari ya masih keluar juga, maka kesononya itu namanya darah penyakit. Kalau masih 1-2 hari itu kemudian keluar lagi, ya udah suci 1-2 hari atau 3 hari, kemudian datang lagi, maka tetap itu dihukumkan haid juga. Kadang-kadang walaupun udah 15 hari nih Ustaz, kadang-kadang pleknya kadang-kadang nih datang, hilang lagi, datang lagi, itu yang kadang-kadang bikin ragu perempuan. Ya, nggak pokoknya kategori batasannya gini, kalau 15 hari masih haid juga, maka itu adalah darah penyakit. Ya. Nah, kembali lagi pada pertanyaan Kang Eman, kalau udah sempat suci 1-2 hari 3 hari, kemudian datang lagi, maka yang hari selanjutnya itu adalah tetap dibuka haid juga. Kecuali udah 15 hari, 15 hari masih keluar itu kategori penyakit. Cukup isinya kita cebok aja. Ya. Nggak usah mandi. Gitu, ya mandi mah tetap mandi. Tapi walaupun dia keluar darah haid, ya dia tetap harus sholat. Iya, harus sholat. Harus sholat. Mandi ya, mandi tetap mandi ya. Mandi untuk bersuci dari haid tetap harus dilakukan. Kalaupun dia puasa, harus sholat dan sebagainya. Gitu ya. Adapun darahnya itu nanti kalau tetap keluar ya biarin aja, namanya darah penyakit. Habis sholat ya bersihin lagi kan gitu. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah